Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali. Pagi ini kita akan membahas mengenai abad pertengahan, Renaissance dan juga merkantilisme. Tapi untuk abad pertengahan dan juga Renaissance, misalnya akan bahas sedikit karena hanya ingin mempertegas apa yang sudah kalian videokan. Nah, sebelum kita masuk, ini ada sedikit cerita tentang abad pertengahan. Sebenarnya banyak hal menarik yang belum kalian buka dari internet tentang abad pertengahan, karena sebenarnya di abad pertengahan ini ada beberapa hal yang menarik, seperti di abad ini banyak sekali orang-orang yang meninggal karena dihukum mati ataupun dihukum gantung. Lalu ada juga yang banyak meninggal ini karena terjangkit penyakit. Nama penyakitnya ini pernah keluar di soal, nanti silakan kalian cari. Bahkan Miss juga pernah baca bahwa air seni orang-orang pada saat itu, air pipis, ini digunakan untuk mencuci pakaian supaya lebih bersih. Itu dia. Jadi masih banyak lagi hal yang menarik. Nanti boleh kalian lihat di Google, boleh ya, jurnal tentang abad pertengahan. Boleh, silahkan. Oke. Kita akan masuk kepada yang pertama, catatan penting tentang abad pertengahan. Kalau kita bahas catatan penting abad pertengahan, maka kita akan mulai dari yang pertama, abad pertengahan, abad ke-8. Itu dia. Jadi abad pertengahan ini diistilahkan sebagai abad ke-8. Kenapa? Pasti akan ada sebabnya. Nah, karena pada masa ini Eropa, bangsa Eropa ini nyaris tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi maupun ilmu pengetahuan. Jadi karena tidak mengalami perkembanganlah, makanya abad pertengahan dikatakan abad ke-8. Gelap, tidak ada yang berkembang. Itu dia. Bisa ya? Nah, di abad ini juga peran gereja ini sangat besar. Jadi dominasi gereja ini begitu kuat di dalam mengikat kehidupan sosial politik masyarakat Eropa pada saat itu. Lalu yang selanjutnya, kenapa? Karena muncul sebuah kepercayaan bahwa ketika kita taat kepada pemimpin gereja, mau itu pastor, uskup ataupun paus, dianggap identik dengan taat kepada Tuhan. Jadi taat kepada Tuhan kita wujudkan, kita nyatakan dengan taat kepada pemimpin gereja. Itu dia kalau di zaman pertengahan. Nah, dengan adanya kekuasaan yang begitu besar inilah gereja dengan mudah terjebak di dalam sebuah praktik penyalahgunaan kekuasaan atas nama Tuhan. Jadi segala sesuatunya dibawa atas nama Tuhan, sehingga sering sekali terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Lalu selanjutnya, dominasi gereja ini membuat pemimpin gereja punya peran sentral di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat Paus ini kan pemimpin tertinggi agama. Tapi selain itu, Paus juga menjadi atasan langsung Kaisar Romawi. Jadi ada hubungan antara gereja, raja, dan juga kaum bangsawan. Jadi hubungan inilah yang akhirnya membuat feodalisme, sistem feodalisme ini sangat berkembang. Nah, kita bisa lihat contohnya dari sistem manor. Iya, sudah kalian bahas ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada catatan penting tentang Renaissance. Kalau tadi abad ke-8, maka Renaissance, kelahiran kembali. Berarti ada sesuatu yang lahir, ada sesuatu yang baru yang muncul. Nah, apa itu? Nah, ini kita akan lihat. Nah, kalau dikatakan Renaissance, maka ini adalah sebuah zaman, periode di dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan adanya sebuah gerakan melahirkan ataupun menghidupkan kembali. Nah, apa yang dilahirkan, apa yang dihidupkan kembali? Sebuah peradaban barat yang pernah mati suri. Itu dia. Apa itu? Dua kebudayaan Yunani kuno dan juga Romawi kuno. Jadi dilahirkan kembali, dihidupkan kembali kebudayaan Romawi dan juga Yunani kuno. Lalu ada faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan Renaissance. Ada 5 ya. Nah, yang pertama, munculnya banyak kelas menengah yang baru serta kota-kota dagang yang makmur.
Selanjutnya, adanya dukungan penguasa dan juga bangsawan yang begitu progresif terus-menerus. Lalu, pernah melihat bagaimana kehidupan di abad pertengahan? Ia begitu pahit ya, begitu gelap, begitu kelam. Ditambah dengan jatuhnya kota Konstantinopel, ini juga turut mempengaruhi. Dan terakhir, penemuan dari mesin cetak. Kita lanjut kepada merkantilisme. Nah, kalau Miss buat di sini ada gambar gold, silver, ada dolar ya. Kira-kira ada yang sudah baca atau ada yang bisa menghubungkan apa hubungan gambar yang Miss buat dengan merkantilisme? Ya, silakan berpikir. Oke, kita lanjut ya. Nah, merkantilisme ini berasal dari bahasa Inggris yaitu merchant yang artinya pedagang. Merkantilisme ini adalah sebuah sistem ekonomi ini yang berkembang pesat di Eropa pada saat itu sekitar abad ke-15 sampai abad ke-17. Ini dianut oleh banyak negara seperti Spanyol, Portugis, Perancis, dan juga Inggris. Nah, tujuan utamanya ini adalah mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam kas negara dengan melakukan kegiatan perdagangan yang diatur oleh negara. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Atau kesimpulannya ya, biar lebih gampang, jika ekspor lebih banyak daripada impor, maka kemungkinan negara menjadi makmur. Setelah itu, neraca perdagangan pasti akan mengalami surplus. Nah, selanjutnya ini adalah latar belakang dari muncul dan berkembangnya merkantilisme. Yang pertama, karena muncul negara-negara merdeka di Eropa. Yang kedua, negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan juga kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang kuat ini diperlukan. Untuk apa? Agar mampu bertahan. Yang keempat, ditetapkannya logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Semakin banyak logam mulia, semakin banyak emas, perak, ini akan menandakan semakin kaya sebuah negara. Lalu yang kelima, dibukanya jalur ataupun jaringan perdagangan. Nah, disinilah diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru. Ini dia. Makanya kita dijajah. Ini salah satu faktornya. Nah, Renaissance secara tidak langsung ini melahirkan aliran dan juga praktek merkantilisme dalam ekonomi. Jadi Renaissance ini beserta perubahan-perubahan yang dihasilkan ini mengubah sikap orang terhadap tujuan dan juga peran manusia di dunia. Nah, kita bisa lihat bagaimana ciri-ciri negara Eropa yang menganut paham merkantilisme. Yang pertama, negara mengawasi dan ikut campur perkembangan. Nah, ini istilahnya adalah etatisme. Yang kedua, meningkatkan industri dalam negeri dengan sasaran ekspor. Yang ketiga, mencegah masuknya hasil industri dari negara lain dengan menggunakan bea masuk yang tinggi supaya tidak bisa ya, ataupun istilahnya adalah proteksionisme, perlindungannya. Nah, selanjutnya hanya mengizinkan impor bahan mentah ataupun bahan baku ini dari negara-negara produsen yang dikuasai secara tunggal, atau istilahnya adalah monopoli perdagangan. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Ini perlu ya. Lalu selanjutnya, mencari negeri-negeri dengan kekayaan alam yang tinggi sebagai daerah jajahannya. Termasuklah kita Indonesia. Itu dia. Nah, pesatnya perkembangan perekonomian ini terutama perdagangan telah menggeser otoritas tradisional yang didominasi oleh gereja dan juga tuan-tuan tanah ini digantikan oleh yang namanya otoritas negara. Jadi otoritas tradisional ini terganti menjadi otoritas negara. Nah, kita masuk kepada yang kedua, lahirnya kolonialisme dan juga imperialisme.
Nah, kalau kita lihat untuk merkantilismenya, merkantilisme ini secara langsung ataupun tidak, sebenarnya dia ikut mempengaruhi ataupun ikut melahirkan penjajahan di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi sebenarnya merkantilisme inilah yang mendorong lahirnya kolonialisme dan juga imperialisme. Jadi memang pada awalnya negara-negara Eropa seperti Spanyol, Inggris, Prancis, Inggris yang menjajah kita, tujuannya memang berdagang. Tapi lambat laun mereka pun mengerahkan seluruh pusat perhatiannya kepada sumber-sumber logam mulia dan juga komoditas-komoditas berharga lainnya di luar Eropa. Itu dia. Termasuk, kalau dari Indonesia berarti rempah-rempah. Nah, peristiwa yang memicu hal ini yaitu adanya penemuan benua Amerika ini oleh Columbus, walaupun ditemukannya secara tidak sengaja ya, serta rute laut di India ini oleh Vasco da Gama yang sampai di Kali Kutia India. Nah, ini jugalah yang merupakan cikal bakal lahirnya era penjajahan atau kolonialisme imperialisme yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Jadi sebenarnya penemuan yang dua inilah yang menjadi cikal bakalnya. Oke, Miss Rasa sampai di situ dulu. Silakan nanti kalian lanjutkan untuk merkantilisme. Kalau boleh baca juga tentang reformasi gereja ya. Oke, Miss Rasa sampai di situ. Thank you.